Tantangannya sih pertama harus banget konsisten. Bisa punya pengalaman pergi bareng holiday ini tuh salah satu yang menyenangkan ya, karena dari pekerjaan aku bisa pergi bareng holiday, terus aku bisa ngerasain dua musim ini. Halo Travel Mates, welcome back to Talkover Podcast dari Holiday yang tentunya kita bakal bahas seputar travel and insight dari orang-orang keren ya, seperti yang teman-teman tahu juga. Oke, mungkin tema kali ini kita bakalan bahas soal behind the scene dari KOL Life, dimana kita bakal ngulik nih sisi-sisi lain dari kehidupan KOL yang mungkin nih jarang dilihat di sosial media gitu. Oke, sebelumnya mungkin teman-teman penggemar Talkover sebelumnya ya mungkin bisa kenal juga aku Bunga. Di sini hari ini aku bakal ngobrol seru juga nih bareng KOL spesialis yang bakal spill semua hal di balik layar dari dunia content creation tentunya saat di Jepang ya kan Kak Indi ini habis dari Jepang gitu. Oke, mungkin langsung aja kita sambut ada Kak Indi Shindi. Halo. Halo Travel Mates, kenalin aku Indi Cindy atau biasa dipanggil Indi. Halo Kak Indi, wow, looking good today. Oke, kira-kira Kak Indi udah siap belum sih buat nge-spill ke Travelmate semua tentang apa sih di balik layar dari seorang content Wow, bakal seru ya creator? kayaknya. Oke, are you ready Kak? Bakal seru deh kayaknya. Insya Allah ready. Oke, mungkin kita langsung aja ya. Kita mau tahu nih gimana sih Kak Indi nih awal mulanya memutuskan gimana sih buat jadi KOL gitu, atau dari teman-teman sekitar Kak Indi kah, atau mungkin gerakan dari hati sendiri gitu. Mungkin bisa diceritain. Oke, awal mula jadi KOL tuh sebenarnya aku nggak sengaja ya Kak. Dulu tuh aku jualan, aku punya brand gitu. Nama brand aku tuh Girl Knits, tapi sekarang udah rebranding. Nah itu tuh aku iseng main di TikTok. Jadi waktu itu kayaknya zaman COVID deh. Nah waktu di COVID zaman COVID itu lagi naik-naiknya nih orang yang jualan segala macamnya. Jadi aku iseng masukin jualan aku ke situ. Dan alhamdulillah rame FYP. Terus followers aku makin lama makin naik karena video aku sering FYP kan. Jadi waktu itu Shopee Affiliate tuh masih kayak awal-awal buka gitu Kak. Jadi aku dihubungin sama salah satu manajemennya Shopee nawarin aku mau nggak join Shopee Affiliate segala macamnya. Nah itu tuh tapi chatnya sempet aku gantungin gitu tuh mereka karena aku belum tahu kan itu Shopee Affiliate tuh gimana. Terus seiring berjalannya waktu aku nemu tuh video teman-teman aku yang udah achieve mobil, beli ini segala macam lah pokoknya banyak achievement. Nah terus aku hubungin lagi tuh orang Shopee-nya, aku bilang aku mau. Nah dari situ deh aku terjun di dunia itu. Kayaknya sekitar tahun 2020 ya kalau nggak salah. Udah Oh, cukup lama sih Kak. udah cukup lama ya ternyata ya Kak Indi. Wah, bisa dibilang ini sesepuh content creator ya. Sesepuh. Media. Jadi Ya, berawal dari Shopee Affiliate ya Kak Indi ya. benar. Oke, karena dari Shopee Affiliate sendiri dan sekarang ini kita lihat dari sosial medianya Kak Indi sendiri itu lebih ke outfit spill atau ya tentang traveling dan lain-lain gitu. Apa sih kira-kira tantangan dari Kak Indi dari peralihan dari awalnya berjualan, terus kemudian sekarang harus membuat konten yang dimana pastinya harus membuat apa namanya skrip atau mungkin membuat eh, lain halnya yang begitu susah gitu ya Kak, mungkin peralihannya gitu. Apa sih tantangannya kira-kira gitu? Tantangannya sih pertama harus banget konsisten. Itu yang susah banget sih Kak sampai sekarang itu yang harus dijaga banget konsisten upload video minimal itu harus satu hari itu satu kalau misalnya mau FYP gitu. Terus Hmm. juga karena kemarin kayaknya masih berhubungan ya hijab sama fashion. Aku juga dari dulunya tuh emang udah suka sama fashion. Jadi kalau untuk masuk ke dunia fashion nggak begitu sulit bagi aku. Tapi yang sulitnya itu ngatur jadwalnya gitu. Oke, I see. Mungkin pengaturan jadwalnya aja ya Kak, jadi lebih padat gitu ya sekarang atau Iya benar.
Oke, I see. Wah, jadi keren banget ya ini travel match. Jadi emang yang pertama tuh kita harus konsisten ya, Kak Indi. Walaupun Benar-benar. ini misalnya video satu belum FYP, kita harus tetap berusaha dan pantang menyerah Benar. terus mengupload konten. Iya, betul ya Kak Cindy. Oke, ini kemarin nih kalau misalnya travel match tahu, Kak Indi ini habis liburan ke Jepang bareng holiday juga. Betul kan Kak Indi? Iya bener, aku Februari kemarin sempet ke Jepang bareng holiday, ngerasain 2 musim sekaligus. Wow, boleh di-spill nggak sih itu kira-kira musim apa aja sih? Dan kok bisa sih Kak? Kok bisa ketemu 2 musim sekaligus gitu? Nah itu untungnya aku pakai holiday, jadi semua jadwalnya tuh udah diaturin sama mereka sampai bisa ngerasain 2 musim. Pertama kalinya aku ke Jepang langsung ngerasain 2 musim itu, dapat winter sama sakura. Happy banget sih pakai holiday. Pokoknya kalian kalau mau travel, butuh yang tour guide-nya private gitu, pakai holiday guys. Seru Aduh. banget soalnya. Aduh jadi terharu juga nih dengernya karena agak spesial juga ya teman-teman, kan mungkin teman-teman yang mungkin belum pernah ke Jepang gitu kan taunya di Jepang musim itu ya sebatas 4 musim pada umumnya gitu ya. Jadi kita harus nge-planning nih, misalnya kita mau lihat sakura kita harus berkunjung saat spring, atau kalau misalnya mau lihat salju kita harus berkunjung saat winter. Tapi ternyata Kak Indi ini bisa ngerasain 2 musim sekaligus ya kemarin gitu. Iya. Nah, aku mau tahu juga nih Kak Indi, kira-kira selama di Jepang kemarin itu pastinya kan buat konten juga ya Kak. Nah, Mm-mm. tantangannya apa sih Kak? Kan pasti di negara orang dan mungkin culture-nya beda gitu. Kira-kira tantangan terbesarnya apa sih? Kalau tantangannya itu kemarin, iya sih Kak, agak shock culture-nya itu karena di sana jam 8 ternyata udah tutup semua ya. Sementara di sini kehidupan aku jam 8 itu kayak baru melek. Jadi mungkin ya kejar-kejaran waktu sama waktu malamnya aja gitu. Tapi nggak ngaruh sih, itu tetap seru banget karena bisa dari pagi sampai sore itu puas banget sih. Udah bisa ngerasain main salju, terus juga ngeliat sakura, cantik banget sakura. Ini first time Kakak lihat sakura atau sebelumnya? Iya benar. Oh iya, Pertama kali kan, makanya aku happy banget. aku jadi pengen karena aku belum pernah juga nih travel match untuk lihat sakura. Jadi can't wait juga ya. Wish me luck juga biar bisa lihat sakura ya Kak Indi. Amin. Oke, kira-kira nih Kak Indi selama liburan di Jepang itu, Kak Indi ada nggak sih spot favorit atau misalnya kota favorit gitu selama trip kemarin? Shinjuku sih Kak, karena aku di situ ngeliat sakura, jadi itu sih yang bagi aku keren banget Jadi di benar-benar, Shinjuku Gion kemarin. oh Karena aku suka oke. banget. Iya, soalnya kalau di Gunung Fuji kemarin itu aku ternyata tidak sekuat itu, dinginnya beda banget, dingin banget karena kan salju mungkin ya. Jadi aku lebih suka di Shinjuku Tokyo kemarin. Oke, Apalagi jadi lihat sakura. benar-benar Pokoknya balik lagi lihat sakura. benar-benar sakura ini bikin liburan kali ini sangat berkesan ya Kak Indi ya. Gitu. Ya pastinya Hmm. travel match juga ya. Pastinya Jepang identiknya juga pasti lihat sakura gitu. Tapi juga pasti teman-teman juga pengen memutuskan mau lihat sakura atau lihat salju. Mungkin bisa kepoin holiday juga. Gimana sih caranya biar bisa liburan, lihat salju dan juga lihat sakura kayak Kak Indi gitu. Oke, next nih Kak Indi. Kan Kak Indi sendiri ini seorang KOL ya Kak. Nah, kira-kira selama trip kemarin di Jepang itu apa sih hal yang paling membahagiakan atau menyenangkan dari Kak Indi, dan juga hal paling sulit apa sih selama menjadi KOL dan harus mengabadikan trip Kakak di Jepang itu? Ya menyenangkan. Sebagai seorang content creator, buat aku sih bisa punya pengalaman pergi bareng holiday ini tuh salah satu yang menyenangkan ya, karena dari pekerjaan aku bisa pergi bareng holiday, terus aku bisa ngerasain 2 musim ini. Tapi yang tadi yang badnya itu ya mungkin di satu sisi aku harus bagi waktu aku antara nikmatin liburannya sama harus tetap kerja gitu aja. Tapi tetap sama-sama emang ada suka dukanya ya Kak, semua kerjaan. Jadi menurut aku ya fine-fine aja sih selagi bisa ngatur waktunya gitu sih.
Nah, ini kan tadi Kak Indi kan mention nih, asal bisa bagi waktunya katanya. Nah, tipsnya gimana sih Kak bagi waktunya? Pasti kan orang-orang kalau misalnya udah namanya liburan ya, itu pasti kadang lupa segalanya. Bahkan kalau misalnya kita udah nyusun itinerary pun, kadang ada beberapa destinasi yang keskip kan Kak, gara-gara kita bisa spending di satu tempat itu nggak kenal waktu gitu. Nah, apalagi Kak Indi sebagai content creator yang harus bikin konten juga. Nah, itu kira-kira gimana sih tipsnya biar kita ingat, oh ya aku harus bikin konten juga nih, atau di waktu kapan sih kita harus menyisipkan buat taking konten itu? Kalau aku ya, kemarin karena perginya bareng holiday kan ya, itu tuh kita itinerary-nya tuh udah diaturin sebenarnya Kak semuanya. Jadi di situ enaknya tuh gitu. Terus kita punya gate. Nah, kakak gate-nya ini alhamdulillah helpful banget. Jadi bisa ngebantu kita. Misalnya nih, kita di sini udah agak mendekati overtime nih. Jadi si gate-nya yang ngasih tahu, "Kak, kita nanti bakal lanjut ke sini dulu ya, gini ya." Gitu. Jadi makanya enak banget pergi bareng holiday ini. Kita tuh bakal diaturin gitu loh, Kak. Jadi bisa bagi waktunya tuh ya dari situ gitu, saling ngingetin. Dan terus kan kemarin aku perginya girls trip ya bareng teman-teman aku. Jadi kita tuh bagi-bagi. Iya, jadi kita bagi-bagi gitu Kak. Misalnya nih, kita kan nggak mungkin nih bisa ngejangkau semua spot ya. Jadi kita bagi-bagi, ntar ada yang berdua ke sini, berdua ke sana. Jadi ntar spotnya tuh bisa dapet semuanya gitu. Pokoknya works tuh Kak, teamworks gitu jadinya. Oke, wah ternyata fleksibel juga ya Kak. Kalau misalnya private trip kayak gini juga, selain itinerary-nya udah Benar. dibuatin, ternyata juga pembagian waktunya pun juga bisa diaturin langsung ya, di on the spot gitu. Jadi fleksibel. Wah, seru banget. Jadi pasti travel mates yang ada rencana nih, mungkin dekat-dekat ini mau ke Jepang, mungkin bisa dilihat juga nih dari Kak Indi, testimoni Kak Indi dan teman-temannya untuk memakai holiday ya gitu. Dan juga bisa dilihat apakah sesuai nggak sih liburan dari Kak Indi dan teman-temannya sama preferensi travel mates sekalian. Oke nih Kak Indi, dan juga balik lagi nih, karena Kak Indi itu seorang content creator nih, pastinya kan terkadang content creator juga dituntut untuk membuat konten yang menarik dan juga sempurna ya Kak. Nah, kira-kira apa sih kiat-kiatnya gitu yang membuat wah konten ini menariknya kalau aku tambahin ini nih misalnya kayak gitu. Kira-kira apa sih tipsnya? Tipsnya kalau dari aku sendiri ya, mungkin aku tuh sebisa mungkin tetap jaga insight aku. Jadi konten-konten aku itu masih berhubungan banget sama daily-nya aku gitu, Kak. Sebisa mungkin aku tetap pakai outfit aku yang menarik karena kan aku content creator fashion ya, walaupun aku lagi traveling itu tuh tetap diutamain yang niche-nya aku gitu. Terus juga nanti dari segi pemilihan apa tuh tone-nya tetap disamain. Terus juga jam postingnya gitu tetap dijaga. Kita tuh masing-masingnya pasti punya jam posting masing-masing gitu yang nggak setiap orang sama gitu. Terus juga pemilihan hooknya gitu, judul-judulnya kalau bisa dikasih semenarik mungkin supaya orang penasaran gitu. Dan pengambilan videonya juga semenarik mungkin dan sebagus mungkin kualitasnya gitu. Oh, jadi beneran ada beberapa tips and trick yang sekiranya bisa diikutin ya, mungkin sama travel mates yang pemula nih KOL, mungkin bangun pasarnya dulu ya Kak Indi ya. Kayak Kak Indi sendiri ini KOL fashion, dia juga harus mempertahankan brandingnya gitu. Nah, ini nih juga Kak, gimana sih kira-kira cara Kakak itu untuk mempertahankan pasar Kakak sendiri nih atau community Kakak? Jadi viewer Kakak itu bisa tetap stay untuk lihat konten Kakak, itu ada nggak sih cara-caranya gitu? Oh iya, memang sih Kak, yang namanya dunia fashion itu kan pasti pasang surut ya. Kita juga kadang mikirinnya tuh sebenarnya kalau boleh jujur itu kayak kalau misalnya konten lagi stuck itu juga kita jadi beban pikiran banget gimana caranya supaya bisa naikin lagi gitu. Kadang kalau dari aku pribadi ya, kalau misalnya di satu konten aku itu udah ada yang stuck gitu, aku tuh cepet-cepet improve gitu Kak. Nah, biasanya yang bikin konten aku buat bisa naik lagi itu tuh biasanya aku kayak bikin konten beda dari yang biasanya. Tapi aku tetap review gitu dari konten aku sebelumnya, mana nih viewsnya yang naik nih, yang banyak. Nah, itu yang aku improve lagi. Kayak misalnya aku bikin konten unboxing massal, atau aku bikin recap outfit. Nah, dari situ tuh aku mempertahankannya. Berarti kalau misalnya satu konten aku tentang outfit nih, tapi dia udah stuck tuh, mungkin followers aku bosen nih.
cara aku nge-reviewnya atau udah bosen nih sama pakaian aku yang kayak gitu aja. Nah, jadi aku selingin sama unboxing massal, recap outfit. Nah, itu tuh bisa mancing lagi. Biasanya aku kayak gitu. Oke, jadi ternyata di dunia KOL juga ada refreshment ya Kak, gitu. Jadi nggak, walaupun juga punya citra atau brandingan image sendiri, Kak Indi juga tentunya ada refreshment yang ternyata nggak kita duga ya Travelmat. Ternyata Kak Indi juga mungkin bikin konten masak atau unboxing dan lain hal. Wah, keren banget. Dan juga nih Kak Indi, aku mau tahu juga dong, kira-kira kalau selama Kakak jadi KOL nih, ada nggak sih pernah kayak ada kesalahan terbesar saat tag konten kah, atau kesalahan terbesar saat uh, menjalin kerjasama dengan suatu brand? Kira-kira ada nggak sih Kak? Gitu. Kalau kesalahan tag konten kayaknya nggak ada ya Kak ya. Alhamdulillah aku orangnya sedikit perfeksionis cukup. Oh, Jadi aku bisa make sure konten-konten aku itu udah sesuai sama standar aku. Kalau nggak sesuai aku nggak bisa masukin juga gitu. Kadang, oh ya kalau untuk sama brand kadang nggak sedikit yang gimana ya? Ada sih kadang adu pendapat gitu Kak. Kadang ada brand yang maksain buat ngikutin konsep mereka. Sementara di aku tuh nggak cocok kayak gitu. Jadi agak sedikit adu pendapat gitu loh. Ngasih tahu kalau aku tuh nggak cocok nih yang kayak gini nih. Bisanya kayak gini, kalau mau insight aku tetap stabil kan otomatis aku harus mikirin nih gimana caranya. Mereka kan udah kerja sama-sama aku. Gimana caranya aku bisa bantu itu brand supaya tetap dapetin views yang bagus gitulah dari aku ya Kak. Nah makanya aku oke. tuh kadang nggak jarang ada cekcok dikit sama brand, bukan cekcok ya, kayak Mungkin komunikasi, diskusi dan iya betul. diskusi sama brand yang kayak gitu. Paling kayak gitu aja sih Kak, nggak ada yang kalau kesalahan bikin konten tuh insya Allah nggak ada selama ini. Oke, wah ini ternyata another side of Kak Indi juga. Ternyata Kak Indi adalah orang yang perfeksionis ya, Talkover. Ya, ini berarti bisa jadi Kak Indi ini membangun semua konten-kontennya itu dengan detail ya. Nah, ini juga nih yang bikin aku penasaran nih, kira-kira kalau misalnya dari konten creator sendiri menghasilkan suatu konten, apakah itu selalu real ataukah ini kayaknya harus dikasih bumbu-bumbu nih biar lebih menarik gitu. Kalau dari konten-konten Kak Indi sendiri gimana? Kalau dari konten aku alhamdulillah real Kak, karena selama ini kan juga aku fashion ya, itu tuh juga aku barang-barangnya tuh bener-bener aku pilih sendiri. Kalau misalnya nggak sesuai, dan aku nggak jarang aku nolakin endorsement kalau misalnya itu nggak sesuai sama aku. Oh Misalnya nih iya. baju, iya, misalnya nih baju nggak sesuai sama stylenya aku, jadi aku lebih baik nggak apa-apa aku nggak dapet duitnya, nggak apa-apa aku nggak ambil kerja sama itu gitu, daripada aku ngerusak image aku gitu atau branding yang udah aku bangun gitu Kak. Kayak gitu Oke. kalau aku ya. Oh, Memang I bener-bener see ya. cukup Oh, berarti perfeksionis Kak. bener banget ya, balik lagi Kak Indi adalah orang yang perfeksionis. Jadi pokoknya segala konten yang keluar dari Kak Indi sudah melalui sortiran yang sangat detail ya Kak Indi ya. Udah ketat Oke. QC-nya Kak. Oke, oke, oke. Oke, sama ini nih Kak Indi, kira-kira kalau misalnya sebagai content creator gitu ada nggak sih ritual khusus? Kan kadang kita sebagai pribadi sendiri untuk dituntut konsisten tuh ada aja kayak halangannya, kayak mood yang nggak stabil atau misalnya lagi nggak enak badan. Nah, kira-kira ada nggak sih ritual khusus yang bikin Kak Indi itu khususnya ya buat semangat ngonten lagi? Kalau aku sih nggak bohong ya Kak kalau misalnya aku bilang aku selalu mood saat konten, enggak. Tapi kadang aku itu sebelum mulai konten memang aku kadang capek banget gitu-gitu pasti ada gitu ya. Tapi setelah aku dress well itu aku langsung semangat Kak. Kayak di depan Oh, oke, kamera tuh oke, aku oke. bisa berjam-jam enjoy aja gitu. Tapi sebelumnya memang susah banget, itu kayak setannya banyak banget gitu Kak harus melawannya. Tapi kalau udah di depan kamera aku bisa berjam-jam dan gonta-ganti banyak baju itu aku oke aja gitu. Gitu Oke. sih ngelawannya tuh Kak dari awalnya aja. Oh gitu ya jadinya. Oh, jadi tentu aja ya travel mate sekalian. Jadi namanya juga manusia, Kak Indi juga manusia, pastinya bisa nggak mood juga, bisa gak enak badan juga, itu manusiawi banget ya. Oke, juga kita penasaran lagi nih Kak, untuk back to Japan ya kemarin ya. Selama Kak Indi dan teman-teman di Jepang nih, kan tentunya ada beberapa halangan seperti kayak weather yang berbeda dari Indonesia sendiri. Nah, itu kan juga termasuk kehalangan untuk membuat konten ya Kak. Kira-kira kalau di Jepang sendiri, kira-kira kakak sama teman-teman ada ritual khusus juga nggak sih untuk bikin konten gitu sebelum bikin konten?
Kalau di Jepang kita nggak ada sih Kak, cuman karena gini nih, karena dari awal kita udah susun nih, itinerary-nya kan udah disusun, kita juga udah nyusun ide-ide konten apa aja yang mau kita bikin dari Indo. Jadi sampai di sana tuh ya udah langsung bisa tak aja gitu, kayak udah disesuaiin mau bikin konten apa nih hari ini. Misalnya di bagian aku di sini aku lagi ngonten tentang salju nih, aktivitas seru apa yang ada di Gunung Fuji kemarin. Nah itu tuh kita kadang bagi-bagi aja waktunya. Kalau misalnya ada yang nggak ngonten di saljunya, kita bagi-bagi tuh tugasnya. Misalnya ada yang bantu ngevideoin aku gitu, dan kalau ada lagi teman aku yang lagi ngonten, aku bantuin mereka gitu. Jadi kita balik lagi sih Kak, emang teamwork aja jadinya gitu, sama-sama saling ngebantu gitu. Wah keren banget ya, apalagi ini perlu diingat juga girls trip ya Kak. Nah ini Iya ya bener. kan, nah apalagi kan pasti orang-orang di luar sana tuh juga kadang penasaran nih Kak, gimana sih caranya kita bisa girls trip tapi kayak kita bisa tetap enjoy, maksudnya kita tetap semangat untuk ngonten bareng atau kerja bareng. Di samping itu kan kadang kalau cewek kan pengen preferensinya beda-beda ya Kak, ada yang pengen kesini, ada yang pengen kesini gitu. Nah itu gimana sih Kak, kalian berdiskusi sama teman-teman kakak gitu untuk pembagian kerjanya gitu? Sebelumnya balik lagi, kita ada grup. Jadi kita sebelum ke Jepang itu kita bikin dulu grupnya. Di situ kita diskusi kita mau kemana aja nih. Terus kita juga ngobrolin sama timnya Holiday. Kita mau kesini nih Kak, mau bikin konten ini segala macam. Jadi nanti kalau misalnya ada yang nggak sesuai, kita tetap obrolin gitu Kak. Misalnya aku kurang suka nih kesini, ya udah kita usahain semuanya tuh lokasinya ke tempat yang benar-benar kita suka gitu, yang semuanya kita suka dan kita bisa kontenin gitu. Jadi tetap obrolan lagi sih Kak, diobrolin lagi intinya semuanya tuh. Oh gitu ya, Kita obrolin. jadi apalagi ini cewek-cewek ya, jadi tetap harus komunikasi satu sama lain ya gitu. Wah, jadi nggak sabar nih aku pengen girls trip juga. Aduh, dengar cerita Kak Indi kira-kira. Oke deh, mungkin karena udah banyak pertanyaan, kita mungkin langsung aja di last question nih. Kalau dari Kak Indi sendiri nih, kira-kira ada pesan nggak sih buat misalnya seperti konten creator pemula yang ingin memulai konten-konten pertamanya gitu ya? Ada nggak sih tips atau misalnya kiat-kiat gitu kira-kira untuk konten creator ini? Ada. Oke, dari aku buat teman-teman yang mau terjun ke dunia ini, cuma satu sih kuncinya. Kalian harus banget fokus, konsisten karena itu sulit banget ya. Sampai detik ini aku juga sulit banget buat konsisten. Tapi kalau misalnya kalian udah konsisten, itu bakal enak aja sendiri ntar. Soalnya gini nih, kalau di media sosial itu kayak kita sistemnya tuh menabung gitu loh. Panennya tuh ntar di akhir. Kayak misalnya kalau misalnya ada satu video yang belum FYP, baik di TikTok, IG ataupun Shopee Video, itu tuh kalau misalnya ada satu konten yang belum FYP, nggak apa-apa, terusin aja, karena nggak cukup 1, 2, atau 3 gitu, terusin aja sampai nanti akhirnya kita ngerasain hasilnya gitu. Jadi bener-bener harus konsisten, satu hari minimal 1 atau 2 video, tapi itu bener-bener ya setiap hari harus dilakuin gitu. Mulai aja dulu, jangan takut, terus jangan mikir kayak aku nggak bisa nih gitu, jangan gitu, coba aja dulu, karena kita nggak tahu rezekinya kita tuh di mana gitu. Nggak cukup 1, 2, 3, bahkan 10 video mungkin bagi aku nggak cukup. Kalian cobain aja dulu sampai berapa video, nanti bakalan ada satu video kalian yang FYP. Di situ bakalan narik diri kalian sendiri kayak, wah ternyata aku bisa nih, ternyata aku mampu nih ngelewatinnya nih. Ntar bakalan kayak ngalir aja sendiri tuh gitu, kayak oh aku udah tahu nih niche aku bakalan di mana nih, aku cocoknya di mana. Nanti bakalan kayak lebih enjoy aja gitu ngejalaninnya, kayak udah tahu aku harus gimana, kontennya harus gimana, niche-nya apa gitu. Pokoknya konsisten dan mulai aja dulu. Oke, perlu diingat-ingat ya teman-teman untuk konsisten dan mulai aja dulu. Wah, seru banget ya ini dengerin cerita di balik layar dari kehidupan KOL Kak Indi yang ternyata di balik feeds yang wow, koket, estetik, rapi, ada banyak kerja keras dan juga hal-hal yang dilewati dari Kak Indi sendiri ya. Mungkin kita di sini juga bisa belajar nih kalau menjadi autentik sendiri dan membangun hubungan yang tulus mungkin sama komunitas itu, kunci utamanya adalah untuk bertahan di industri ini adalah konsisten. Seperti itu ya Kak Indi ya. Oke Kak Indi, mungkin terima kasih banyak banget nih untuk hari ini udah berbagi cerita dan pengalaman eksklusif nih di
di episode kali ini. Dan thank you banget Kak Indi karena kemarin sudah percayain trip ke Jepang bareng Holiday Travel. Dan mungkin ditunggu lagi ya Kak Indi dan teman-teman untuk trip selanjutnya bareng Holiday. Oke, untuk Travelmates kalian, kalau suka episode ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman dan follow podcast kita, biar gak ketinggalan episode seru lainnya. Dan kalau ada pertanyaan atau topik yang pengen kalian denger di episode selanjutnya, langsung aja DM kita atau bisa komen di sosial media kita. Sampai jumpa di episode berikutnya.